Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja polling dari Kumparan begitu kan ya. Mereka menilai seharusnya gugatan Pilpres 61,38% seharusnya mereka dikabulkan katanya ya. Dari polling pembaca Kumparan ini menilai bahwa mereka akan dikabulkan. Tapi pada ujung-ujungnya mereka tidak ditolak begitu kan ya. Mereka ditolak ya, tidak dikabulkan. Artinya apa? Artinya apakah prediksi masyarakat Indonesia terkait dengan polling ini bisa dijadikan sebagai acuan? Menurut saya pribadi, ya secara kasat mata dengan para ahli dan para saksi yang kemudian dipertontonkan kepada publik di hadapan majelis hakim, saya kira itu sebenarnya menjadi acuan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin ini akan dikabulkan. Tapi di satu sisi putusan kemarin yang saya lihat ya tanggal 22 April maka semuanya ditolak ya karena ada 3 hakim yang kemudian berbeda pendapat versus 5 hakim begitu kan. Kalah mereka begitu. Jadi kalau mereka punya hati nurani kata netizen pasti mereka akan mengabulkan. Entah mereka misalnya dikabulkan terkait dengan PSU atau diskualifikasi Prabowo Gibran. Dan bahkan katanya dari koran Tempo diskualifikasi Prabowo Gibran itu nampaknya sudah muncul begitu kan. Tapi kenapa tiba-tiba hilang, ada apa? Dan itu yang mesti kita amati betul ya. Itulah politik yang ada di Indonesia. Tetapi dari beberapa kepercayaan masyarakat Indonesia sudah dipastikan bahwa ya MK dianggap sebagai bermain kedip mata ya. Polling Kumparan 61,38% yang membaca nilai gugatan Pilpres 2024 harusnya dikabulkan. Mari kita baca ini dari dari netizen. Dari hasil polling bisa disimpulkan yang ikut polling kebanyakan pendukung Anies Baswedan dan Ganjar. Ini ada komentar-komentar netizen. Nah, kalau mereka pendukung-pendukung Anies Baswedan dan Ganjar, ya bisa saja nantinya adalah orang-orang yang kemudian tidak mempolling di situ, misalnya 02 misalnya, tapi pada kenyataannya adalah sebuah realitas apa yang disampaikan para ahli dan para para ahli dan para saksi di situ memang kenyataannya seperti itu. Artinya apa? Artinya ada dugaan-dugaan kecurangan yang dimainkan, apalagi cawe-cawe begitu kan. Diduga banyak seperti itu. Hakim udah nggak sehat, argumen apapun nggak masuk, rusak ini katanya begitu ya. Ini ada lagi kemarin hak angket juga 62% ya kemarin ya, tapi sekarang kok nggak ada. Nah inilah pada kenyataannya bisa saja semuanya dipreteli begitu kan ya. Maka dari pembaca Kumparan ini menilai bisa saja putusan itu dikabulkan ya, entah mereka mengabulkan PSU atau mendiskualifikasi sana sini begitu. Tapi yang jelas adalah bagaimana mereka ya memberikan sikap keterbukaan, transparan begitu kan ya kepada publik. Ya inilah percuma menurut saya pribadi nantinya di tahun 2029 siapapun yang kalah jangan pakai sengketa Pilpres. Mending hak angket saja begitu kan. Hak angket langsung mereka. Ini salah satunya banyak yang menurut ramalan saya katanya begitu kan ya, gugatan omon-omon harus dikabulkan katanya begitu. Bahkan ada yang mengatakan kalau surveinya bagaimana? Justru yang menjadi survei muncul di situ adalah masalah kepuasan pemilih dari salah satu calon presiden. Maka kalau menurut saya pribadi ya kita lihat saja ke depan kalau misalnya ada calon presiden tahun 2024, 2029 ya kalah misalnya, nggak usah gugat ya, pasti kalah mereka di MK ya. Karena ya orang-orang mereka sudah siap di situ begitu kan. Artinya bukan tidak mungkin apa ya dari pendapat 3 hakim tersebut yang berbeda, justru mereka memberikan transparan bagaimana cawe-cawe dari seorang Jokowi. Mari kita baca ini. Sebanyak 61,83% atau 1,530 pembaca menilai MK harusnya mengabulkan gugatan Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies dan Ganjar. Angka ini merupakan hasil polling Kumparan yang beredar pada 22 sampai 29 April 2024.
Bahkan terdapat 2,486 responden atau 4.000 begitu kan ya, 4.486 responden yang mengikuti polling ini, sisanya 38,17% dan 9.409 orang yang menilai MK sudah tepat menolak gugatan Pilpres 2008. Ini salah satunya. Kalau kita melihat persentase yang ada begitu kan ya, dari warna hijau ini ya harusnya diterima. Ini 61,3%. Yang sudah tepat itu 38%, artinya menolak begitu kan. Nah, melihat dari kalkulasi tabel ini menunjukkan bahwa ya masyarakat Indonesia begitu kan ya, 61% mereka menginginkan harus ya diulang. Harus diterima di situ begitu kan. Dalam artian gugatan-gugatan itu apakah ini tidak diterima atau tidak begitu kan, atau dikabulkan atau tidak. Nah, yang jelas warna hijau ini sudah dikabulkan ya menurut netizen. Bahkan satu sisi sebelumnya Mahkamah Konstitusi MK telah menolak permohonan yang diajukan oleh paslon 01 Anies Baswedan dan Ganjar Mahfud. Permohonan yang ditinjau merupakan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Pilpres 2024. Nah, ini yang sering muncul hari ini bahwa masyarakat sampai hari ini masih kurang puas begitu kan. Tapi surveinya sudah keluar, aneh di situ begitu. Maka saya menekankan siapapun orangnya nanti begitu kan di tahun 2029 mencalonkan diri sebagai calon presiden lalu kemudian mereka kalah, gak usah sengketa begitu kan ya. Buang-buang tenaga di situ, percuma begitu kan. Karena asumsinya adalah masyarakat Indonesia itu adalah MK itu berpatokan pada KPU katanya begitu kan. Kalau menang di KPU ya gampang lah untuk mencari referensi yang ada di Mahkamah Konstitusi tersebut. Terdapat 18 poin permohonan Anies Mohaimin yang diajukan oleh MK. 2 diantara adalah meminta MK membatalkan keputusan KPU 360 tahun 2024 ya tentang penetapan hasil pemilu di 2024. Sedangkan Ganjar melayangkan 5 poin permohonan, salah satunya adalah meminta KPU untuk mengadakan pemungutan suara ulang. Nah, kalau mereka pemungutan suara ulang seharusnya kan dilakukan begitu kan, dikabulkan. Meskipun suara ulang itu dilakukan, tapi kan belum tentu menang kepada Prabowo. Berapa di daerah yang kemudian bisa kalah? Di Jawa Timur, mereka Prabowo menang mutlak jutaan di situ begitu kan. Artinya untuk dikabulkan ya silakan begitu kan ya. Toh pada akhirnya kata netizen tidak mungkin menang. Ini bukan masalah soal menang atau tidak, tapi soal masalah keadilan ya. Masalah keadilan di situ begitu kan ya, untuk mencari titik temu bagaimana keadilan yang ada. Jadi kalau dibiarkan seperti ini, wah sampai kapanpun akan menjadi spekulasi ya. Saya kira ini yang akan menjadi perdebatan nantinya begitu. Ya, inilah politik kita ke depan. Maka menurut saya pribadi begitu kan, ya politik ke depan itu adalah politik yang menerima ya konsekuensi apapun yang terjadi. Tapi kalau pemimpinnya tidak baik, pasti masyarakat Indonesia akan turun ke jalan ya untuk demo mereka begitu kan. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.